Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukhlis Tiono dari SMK Muhammadiyah Mungkit. Saya Miftah Sulistiawan dari SMK Ma'arif Salam. Saya Sigit Raharjo dari SMK Muhammadiyah 1 Salam. Dan saya Indah Winarni SMK Negeri 1 Salam. Saya Endang Pujiastuti dari SMK Negeri 1 Salam. Saya Yunarti Purwandari dari SMK Negeri 1 Salam. Calon guru penggerak SMK Angkatan 8 Kabupaten Magelang. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. SMK bisa. Selamat siang Pak Mukhlis. Selamat siang Bu Yun. Baru apa ini? Ini ngecek padi itu Bu, kok kemarin ada laporan itu pada kena apa ya? Serangga atau apa itu Bu? Gimana Bu? Gini Pak Mukhlis, saya itu kan diminta Pak Miftah untuk sharing lah, atau dia mau bercerita kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi gitu Pak. Oh gitu. Kaitan dengan siswa atau guru Bu? Kaitannya dengan guru. Pak Miftah kan selaku koordinator jurusan ya. Nggih. Itu ada permasalahan guru-guru itu kok seringnya kalau mau praktek itu mendadak, nggak mengajukan itulah, dia tuh pengen cerita, pengen coaching gitu Pak. Oh gitu, nggih. Saya itu juga pengenlah mendengar ceritanya Pak Miftah, dan sekaligus nanti Pak Miftah itu bisa menyelesaikan permasalahannya, mencari sendiri permasalahan yang dihadapi. Saya mohon Pak Mukhlis untuk menjadi nanti pengamat gitu. Oh gitu, nggih. Coaching saya ini, dan nanti saya itu pengennya ya saya ketika coaching itu sudah bisa baik dan bisa paling tidak membantu Pak Miftah untuk menyelesaikan permasalahannya Pak Miftah, dengan Pak Miftah menggali potensi apa yang ada pada diri Pak Miftah. Oh gitu, nggih. Nanti insya Allah saya bantu Bu. Cuman ini Bu, kira-kira nanti kompetensi yang mau benar-benar digali itu dari Pak Miftah itu apa nanti Bu? Ya, saya itu pengennya Pak Miftah itu bisa menggali potensi yang ada pada dirinya untuk dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dia miliki. Begitu. Jadi Pak Miftah tentu saja punya potensi-potensi yang banyak ya Pak dengan penyelesaian masalah, tapi mungkin dia kebingungan. Nah, nanti saya ingin menerapkan lah alur coaching itu, alur cerita itu, sehingga nanti Pak Miftah itu bisa menemukan sendiri permasalahan yang dia hadapi seperti itu. Berarti Bu Yunarti sudah paham nggih tentang alur tirta nggih. Jadi ketika besok coaching dengan Pak Miftah menggunakan alur itu. Ya, saya berusaha untuk menggunakan alur itu, dan nanti Pak Mukhlis bisa mengamati bagaimana saya sudah bisa menjalankan itu belum gitu Pak. Nggih. Ya. Berarti nanti selain itu juga ini ya Bu ya, Bu Yunarti nanti memperhatikan beberapa aspek ya Bu, ketika coaching nggih. Jadi tentang mendengar, terus tentang tanggung jawab, itu juga yang pasti nanti jangan terlewat Bu. Oke Pak. Ya, nanti saya berusaha untuk itu, saya bisa menjadi pendengar yang baik. Kemudian saya juga akan berusaha untuk hadir atau present di kegiatan itu. Kemudian saya juga berusaha untuk melontarkanlah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, ya itu kan harapannya Bu. Terus kira-kira nanti waktunya kapan Bu? Waktunya besok Pak. Besok. Mungkin ada waktu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Indah Winarni, guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Magelang, akan mengantarkan praktek coaching dengan Endang Pujiastuti dan Bapak Mukhlis. Baiklah, hari ini hari yang penuh dengan kegembiraan. Mari kita sambut dengan salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Baiklah, kami persilahkan untuk Ibu Endang dan Bapak Mukhlis untuk melaksanakan praktek coaching hari ini. Silakan.
Assalamualaikum Pak Muklis, Sun pangapunten. Saya datang ke ruangan panjenengan untuk meminta saran atas unek-unek yang saya alami begitu Pak Muklis. Sun pangapunten nggih mengganggu waktu jenengan nggih. Waalaikumsalam Bu Endang. Nggih, mboten napa Bu. Monggo kalian dirahapi ajeng ngunjuk teh, nopo aqua, enten kopi, monggo. Kersanipun ngobrol sekeco. Nah, Nggih, ngaten matur nggih. nuwun Pak Muklis, sun pangapunten malah dadi jenengan repot-repot nggih. Mboten Bu. Kira-kira yang mau kita obrolkan serius atau santai nih Bu? Dikatakan serius ya serius, dikatakan santai ya santai Bapak. Ini urusannya dengan anak-anak kita. Kan pas kebetulan saya kan sebagai pembina ekstra. Kemudian saya itu dari kemarin begini memikirkan anak yang kemarin ada kasus yang di sekolahan kita itu pada saat kita kan anak-anak ini kan memang di sekolahan kita kan sudah full day school nggih. Sudah full day school begitu, kemudian ada beberapa kegiatan yang memang harus diikuti anak ini, baik termasuk di ekstrakurikuler saya ya. Nah, dari kegiatan ini kemarin rancangan dari panjenengan yang itu kan anak ini hari ini harus ikut kegiatan A, hari ini harus ikut kegiatan B, hari ini harus ikut seperti itu. Sudah dirancang seperti itu, tetapi kemarin itu di ekstra saya, di ekstrakurikuler itu kan tanggal 11 itu kan harus mengikuti kegiatan penampilan begitu, walaupun ini hanya penampilan tidak lomba. Cuman tanggal 9 dan tanggal 10-nya itu memang di sekolah kan ada kegiatan manasik haji itu, latihan manasik haji. Nah, anak-anak semuanya konsen ke manasik haji. Giliran tanggal 11-nya harus ikut kegiatan penampilan begitu. Ada beberapa anak yang dia itu memboikot karena merasa sudah capek di kegiatan yang tanggal 9 sampai tanggal 10 ini. Sehingga tanggal 11-nya anak memboikot, anak ini nggak mau datang ke kegiatan penampilan tersebut, Bapak. Nggih. Ibu sudah menanyakan kesiapan mereka karena tadi ya jadwal kan sudah kita rencanakan sebelum hari H, sudah jauh-jauh hari, dan anak-anak sudah tahu informasi tanggal 9, 10 itu ada kegiatan manasik, tanggal 11-nya ada penampilan. Ibu sudah menyampaikan ke anak-anak? Itu sebenarnya saya sudah bilang ke anak, sudah sudah memberikan informasi ke anak, memberikan pengertian ke anak itu sebenarnya sudah 3 hari sebelum ada kegiatan manasik haji itu saya sudah menginformasikan ke anak. Jadi anak sebenarnya sudah ada proses untuk anak itu bisa latihan sebelum manasik haji dan juga sebelum penampilan. Tapi ya pada saat itu saya percaya anak ini bisa langsung habis manasik haji, kemudian dia mengikuti penampilan itu saya percaya untuk anak itu bisa. Tapi ternyata di hari H anak ini langsung lost begitu. Sudah ditanyakan Bu alasannya sampai memboikot seperti itu Bu? Alasannya kemarin saya ketemu 2 anak, kan ini yang untuk penampilan ini kan ada 5 anak. Saya udah ketemu 2 anak, itu alasannya cuma 1 Pak. Capek kegiatan manasik haji. Dan di situ tuh mungkin terus akhirnya saya berpikir, apakah seberat itukah kegiatan manasik haji, latihan manasik haji sehingga anak berani, bahasanya nih anak ini kan terus berani untuk tidak mengikuti penampilan. Karena penampilan ini kalau bagi saya sebagai guru pembina ekstra, ini penting sekali bagi anak ini. Karena apa? Jelas yang di kegiatan penampilan ini nanti ada beberapa pihak yang dirugikan. Salah satunya jelas anaknya. Anaknya dirugikan karena pas kebetulan penampilan ini kan penampilan yang dihadiri oleh Bapak Bupati. Padahal kalau dihadiri oleh dihadiri oleh pejabat begitu kan anak ini pasti kan ada satu reward tertentu begitu ya. Entah reward itu penghargaan apa begitu. Nah, ini sudah satu pihak dirugikan yaitu anak tersebut. Kemudian pihak yang kedua yang dirugikan adalah sekolah. Jadi saya merasa nama sekolah kita kan jadi hancur karena anak ini tidak mau membackup nama sekolah untuk kegiatan kegiatan pementasan tersebut.
Mungkin itu Pak yang sudah saya lakukan terhadap anak-anak ini, anak bimbingan saya di ekstrakurikuler. Iya. Terus ini Bu, ketika mendengar alasan seperti itu, Bu, saya capek. Kemarin habis manasik, sekarang harus tampil. Saya capek, Bu. Respon Ibu gimana? Ya pada saat anak menjawab seperti itu ya memang saya langsung saya kembalikan ke diri saya sendiri, berarti oh ini anak memang dalam kondisi anak yang tidak siap untuk tubuhnya begitu ya, tidak siap untuk tubuhnya, berarti anak ini memang seharusnya ini butuh waktu, anak ini seharusnya butuh waktu dengan kegiatan sekolah yang sudah full day school, kemudian ada kegiatan A, ada kegiatan B, seharusnya pada saat menerima job atau menerima job untuk anak-anak ini, seharusnya mungkin saya lebih bisa memanage ya. Mungkin saya sebagai pembina ekstra harus bisa memanage bahwa anak ini ada kegiatan ini, anak ini ada kegiatan ini di waktu-waktu tertentu. Itu sebenarnya ya saya kembalikan lagi ke saya, Pak. Mungkin itu banyak salah di saya yang tidak bisa memanage. Cuman pas kebetulan untuk tampilan ini kan saya diberitahunya itu ya seperti tadi saya katakan ke panjenengan 3 hari sebelum kegiatan manasik haji itu yang, dan saya diminta oleh panitia yang dari kabupaten kan mau tidak mau saya harus menyiapkan, dan kemudian saya sudah ke anaknya, saya berani Bu, saya bisa tampil, akhirnya terpotong di manasik haji, anaknya langsung seperti itu Bapak. Jadi sebenarnya ya kalau manajemen waktu ya saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memanajemen waktunya ya, baik waktu saya sebagai pembina maupun waktu anak-anaknya ini yang pada saat yang memang harus kegiatan bersamaan gitu, kegiatan berbarengan dan beruntun begitu, roadshow begitu Pak. Ini itu Pak. Jadi ya manajemen waktunya lah mungkin yang bagi saya yang belum bisa mengcover anak-anak ini Bapak. Ya, berarti manajemen waktu ya Bu ya. Manajemen waktu itu kan berarti kan bagaimana cara kita mengkondisikan anak-anak ketika ada job-job seperti itu kan Bu. Iya. Jadi ketika ada jadwal mendadak 3 hari sebelum, nah Ibu udah bagus tadi, sudah mengambil keputusan, saya beri tahu dulu kepada anak-anaknya yang siap siapa, terus walaupun di hari H terjadi loss. Nah, memang kalau anak-anak itu kan rasa capek itu mudah sekali muncul. Nah, terus selain manajemen waktu, Bu. Ini selain manajemen waktu mungkin saya begini, untuk kedepannya kan mungkin ini kegiatan-kegiatan semacam ini kan mungkin akan berulang lagi ya, berulang lagi mungkin entah di semester depan atau di tahun depan. Nah saya akan mencoba sama-sama sebagai pembina ekstra, mungkin saya akan mencoba untuk bisa berkomunikasi dengan sesama pembina ekstra yang lain agar kegiatan-kegiatan anak ini walaupun dari pembina ekstra A, pembina ekstra B, pembina ekstra C ini sama-sama mengadakan tampilan tapi berusaha untuk bisa membawa anak itu menjadi tergugah atau menjadi semangat dalam mengikuti setiap kegiatan yang ada. Jadi yang akan saya lakukan adalah mencoba untuk berkoordinasi sama teman-teman sesama pembina ekstra agar anak-anak yang memang anak-anak leadership ini ya Pak ya, kan mengatakan anak-anak ini leadership ini, dan yang biasanya yang menjadi leadership ini selalu ikut kegiatan apapun gitu, kegiatan apapun di sekolah baik ekstra A maupun ekstra B. Jadi itu yang mungkin saya akan berikan saya lakukan kepada baik diri saya terhadap anak-anak juga dengan pembina-pembina ekstra yang lain. Itu Bapak. Ya. Itu juga bisa Bu sebagai alternatif ke depannya gitu Bu. Nah, jadi nanti ke depannya biar tidak terulang kembali kan seperti itu Bu. Terus mau diaplikasikan kapan itu kira-kira Bu? Rencana-rencana Bu Endang tadi. Oke, kalau diaplikasikan ya mungkin mulai dari sekarang setelah saya ngandiko sama jenengan, berbicara sama jenengan itu, berkeluh kesah sama jenengan, karena memang kedepannya ini hampir kalau nggak salah sekitar
5 hari lagi ya Pak, 5 hari lagi itu memang ada yang di ekstra saya, itu yang ekstra tari itu memang ada job lagi Pak, walaupun jobnya ini hanya job di antar sekolah begitu ya, ada kegiatan di antar sekolah begitu untuk pencitraan sekolah. Mereka jadi harus tampil di suatu SMP begitu, anak ini harus tampil di satu SMP untuk sebagai pencitraan sekolah. Dan pas kebetulan kok ya anak ini juga ikut gitu loh Pak, anak yang tadi los itu kok juga ikut di kegiatan pencitraan sekolah ini ya. Tapi dengan kenyataan yang semacam ini ya saya coba nanti seperti tadi dengan Kak Kenjenengan, saya harus mencoba untuk bisa berkomunikasi dengan anak, saya mencoba untuk manajemen baik diri saya, manajemen anak maupun manajemen dengan teman-teman sesama pembina ekstra begitu nggih, pembina ekstra. Jadi ya itu secepatnya saya mengaplikasikannya ya ini pas seminggu ini saya coba untuk mengaplikasikan. Saya tetap akan mengkomunikasikan benar-benar dengan anak agar kejadian yang terjadi minggu kemarin itu tidak akan terulang kembali Bapak. Ya. Oke, berarti untuk kegiatan 5 hari ke depan itu sudah benar-benar dipersiapkan ya Bu? Insya Allah sudah Ya, coba saya komunikasikan kembali dengan anak. Yang penting anak ini enjoy dulu. Kan kita harus membawa anak agar bisa enjoy gitu Pak. Sudah dikomunikasikan dari hati ke hati? Kalau dari hati ke hati itu sepertinya baru kemarin itu ya Pak ya. Kemarin yang pas kebetulan anak itu lolos kan coba saya tanyakan dari hati ke hati dengan anak semacam ini. Dan mungkin hari besok saya mencoba ke anaknya, saya temui anaknya. Kan yang mau tampil ini kan tidak cuma 5, jadi masih harus ada 5 lagi. Saya mengadakan 5 siswa lagi yang tampil nanti 10. Jadi saya coba untuk besok pagi, saya mencoba untuk membawa anak ini komunikasi dengan anak. Kira-kira anak ini sanggup enggak untuk kegiatan yang di minggu depan, 5 hari ke depan itu dia sanggup enggak. Kalau memang anak itu sanggup, ya saya bimbing, saya beri kepastian agar anak itu bisa iya atau bisa tidaknya begitu sama anak yang 10 ini. Ya alhamdulillahnya anak yang ikut ekstra kami kan juga tidak cuma 10 ya, jadi masih banyak pilihan yang bisa saya ambil untuk anak-anak ini. Begitu Bapak. Nggih. Nanti dicoba dulu Bu Endang untuk solusi-solusi yang sudah dipaparkan Bu Endang tadi dari permasalahan yang terjadi. Yang kami harapkan di acara-acara selanjutnya yang berkaitan dengan ekstrakurikuler bisa tertangani dengan baik, bisa terjadwal dengan rapi, dan yang pasti tadi Bu, dikomunikasikan dengan anak-anak terlebih dahulu dari hati ke hati. Jadi anak itu terus tidak seperti tadi Bu, saya siap, sampai hari ya kegiatan kemarin capek. Nah itu kan yang membuat kadang kan karena kita komunikasinya tidak dari hati ke hati, terus anak itu ya udahlah, besok juga bakalan lupa, kan seperti itu Bu. Tapi kalau dari hati ke hati, jadwalnya ada, itu akan lebih enak. Itu Bu Endang. Insya Allah Bapak, yang besok saya coba komunikasi sama anak nih, dari hati ke hati anaknya itu maunya seperti apa, dan saya bisa membuat satu pilihan agar anak yang ini ikut tampilan ini, akan anak ini ikut tampilan yang ini. Begitu Bapak. Ada lagi Bu? Sepertinya masih satu lagi Pak. Masih satu lagi. Ini saya sebagai pembina ekstra ya Pak, sebagai pembina ekstra, kemudian pas kebetulan panjenengan sebagai waka kesiswaan, saya ya minta dukungan penuh dari panjenengan sebagai waka kesiswaan agar bisa juga membackup kami di pembina-pembina ekstrakurikuler ini agar bisa membawa anak menjadi lebih maju lagi, baik di kegiatan ekskulnya maupun kegiatan di pembelajarannya. Makaten Bapak, matur nuwun sangat sudah mengganggu waktu panjenengan nggih. Nyuwun pangapunten saya jadi merepotkan panjenengan. Nggih, insya Allah Bu, kami tetap dari tim kesiswaan tetap mendukung. Nanti yang di kegiatan ekstra kalau memang ada kesulitan, monggo Bu Endang bisa sewaktu-waktu menghubungi kami, bisa konsultasi dengan kami akan terbuka dan kami sebisa mungkin akan membantu memecahkan masalah yang ada.
Gitu nggih Bu Endang. Nggih, matur nuwun sanget Bapak sun pangapunten sudah mengganggu panjenengan nggih. Nyuwun Wah, izin kenapa-napa. saya melanjutkan aktivitas di luar Bapak. Nggih, monggo Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok ya saya luangkan waktu nanti Bu. Nanti Bu Yunarti nganu aja, ngabari aja kira-kira mau di ruangan mana, terus jamnya jam berapa, nanti saya kosongkan jadwal dulu. Iya. Ya, nanti saya beritahu lebih lanjut Pak. Pak Muklis saya beritahu, dan nanti harapannya Pak Muklis bisa hadir di situ menjadi pengamat saya ketika saya coaching. Iya. Ya. Nggih. Ya. Terima kasih Pak Muklis. Nggih, sama-sama. Nanti saya tunggu info lebih lanjutnya Bu. Oke ya Pak Muklis. Nggih. Nggih. Ya, permisi dulu Pak Muklis ya. Nggih. Lanjutkan. Nggih Bu, monggo. Nah, demikian tadi adalah praktek coaching pagi ini yang sudah dilaksanakan oleh teman kita, guru penggerak Angkatan 8, Ibu Endang sebagai coaching dan Bapak Muklis sebagai coach. Semoga praktek coaching hari ini dapat menginspirasi semua rekan-rekan guru penggerak. Jangan lupa untuk like and subscribe channel YouTube kami di channel pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muklis. Bu, gimana Bu? Monggo Bu. Monggo, pinarak Bu. Terima kasih. Wah, nggih. Gimana Bu tadi Bu? Kegiatan coaching. Iya. Ya, alhamdulillah Pak, itu berjalan dengan baik ya. Saya senang sekali karena saya bisa apa ya Pak ya, bisa menggiring siapa Pak Miftah untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nggih. Pak, jadi saya merasa senang, sudah lega gitu Pak Miftah sudah punya solusi untuk pemecahan permasalahan yang dihadapi. Gitu nggih Bu nggih. Iya. Terus kalau tadi yang dirasakan Ibu itu ketika Pak Miftah bisa apa ya, menemukan solusinya, itu bagaimana Bu? Yang dirasakan itu? Ya, saya rasakan saya jadi lega. Jadi kan Pak Miftah sudah tidak ada beban lagi ya, karena dia bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri gitu Pak. Yang saya rasakan itu saya jadi lega karena Pak Miftah kemudian senang juga kan, dia bisa permasalahannya bisa terselesaikan. Bisa selesai nggih Bu, bisa tuntas. Nggih Bu. Nggih. Tadi saya juga mengamati Bu ketika proses coaching tadi antara Pak Miftah dengan Bu Yun tadi. Bu Yun itu mengarahkannya itu juga sudah lumayan Bu. Lumayan bagus Bu. Nah, jadi tadi tidak terus Pak Miftah ini saya kasih solusi seperti ini, enggak, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti itu, pertanyaan positif itu, saya rasa Bu Yun itu ya apa ya, dalam membimbing Pak Miftah selaku coach itu juga sudah masuk itu Bu. Jadi Pak Miftah bisa menentukan langkah-langkah yang mau digunakan gitu Bu. Nah itu nanti perlu ditingkatkan lagi Bu, dipertahankan. Ya, tentu Pak, karena saya juga merasa masih ada yang perlu saya tingkatkan. Kalau tadi baru pertanyaan pemantik gitu Pak, nanti suatu saat saya juga akan meningkatkan ke yang lain, bisa saya lebih present, hadirkan diri saya penuh ketika saya menjadi coach. Kemudian saya juga pengen apa ya, bisa ya lebih pertanyaannya itu lebih berbobot lagi seperti itu. Enggak Bu. Ya tadi saya juga mengamati itu Bu, proses tirtanya, alur tirtanya itu juga kalau dari Bu Yunarti kan udah dapet nih. Tapi ya itu tadi Bu, dari pertanyaan pemantik itu kalau bisa ya seperti yang disampaikan Bu Yun tadi, ditambah yang gak berbobot lagi Bu. Tapi kalau tadi sudah lumayan itu Bu. Ini padahal proses coaching pertama. Wah, baru pertama Pak. Hebat berarti Bu. Baru pertama langsung ini menumbuhkan pertanyaan-pertanyaan positif seperti itu. Jadi ya coach itu merasa dihargai juga dengan Bu Yunarti tadi
memperhatikan ketika Pak Miftah menyampaikan permasalahan-permasalahannya, terus Bu Yunarti juga menyikapinya dengan sepenuh hati tadi ya Bu. Jadi saya tadi melihatkan, oh ternyata komunikasinya dapat nih, feel-nya dapat, gitu Bu. Nah, terus kalau menurut Ibu tadi dari proses coaching tadi, pastinya kan ada yang menjadi kebanggaan Ibu. Selain merasa bangga bisa membantu Pak Miftah mencari solusi-solusi, itu apalagi Bu? Kalau saya saya bisa bisa memberikan kontribusi yang positif kepada teman saya gitu Pak. Selain permasalahan dia sudah teratasi, saya juga bisa mempraktekkan juga kemampuan saya untuk melakukan coaching gitu Pak. Itu yang bisa saya banggakan mungkin itu Pak. Jadi saya bisa praktek coaching, bisa sebetulnya juga menggali potensi saya untuk bisa mengarahkan orang lain itu menemukan solusinya. Terus kalau untuk kedepannya Bu, yang mau dilakukan kan ini coaching pertama, terus kedepannya apakah mau membuka konsultasi atau gimana? Nah, nanti coaching lagi Pak, kalau ada teman yang membutuhkan, saya siap untuk melakukan itu, sekaligus untuk tadi Pak ya menggali potensi saya atau mengembangkan yang selain itu bisa present, kemudian menjadi pendengar yang baik, kemudian juga meningkatkan pertanyaan yang lebih berbobot gitu. Selamat Ibu, mudah-mudahan dari pengalaman ini, coaching pertama ini nanti bisa muncul dari teman-teman yang lain. Saya jadikan Bu Yunarti sebagai coach saya, gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti bisa terjadi coaching-coaching yang selanjutnya gitu ya Bu ya. Semoga Pak, terima kasih juga Pak Mukhlis sudah bersedia menjadi pengamat kegiatan coaching saya, dan tentu saja dengan kehadiran Pak Mukhlis itu bisa untuk melihat diri saya, kemampuan saya itu seperti apa, sudah betul atau belum, itu mungkin seperti itu. Terima kasih juga Pak Mukhlis. Ya tadi Bu bisa dikembangkan lagi dari pertanyaan-pertanyaan. Kalau dari proses coachingnya ya kalau saya amati sudah bagus Bu. Bu Yunarti juga tidak terus merasa tegang karena aduh ini saya harus gimana enggak. Udah bisa, komunikasinya sudah bisa nyaman tadi. Ya, terima kasih Pak Mukhlis. Sama-sama Bu. Ya, pengamatannya. Sama-sama Ibu. Permisi dulu Pak Mukhlis, saya mau lanjut kegiatan yang lain. Monggo Bu. Demikian video coaching dari calon guru penggerak SMK Angkatan 8 Kabupaten Magelang. Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan. SMK bisa.